Baik, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi tentang hak perempuan dan kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia. Sebelumnya kita sudah mengetahui cukup banyak ya jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kita juga berbicara tentang bagaimana hak asasi hak anak dalam perspektif hak asasi manusia. Dan hari ini kita akan masuk ke hak perempuan dan kebebasan beragama. Kenapa kita fokus kepada anak, perempuan, dan juga kebebasan beragama? Karena ini adalah bagian dari kelompok yang sering sekali dianggap sebagai kelompok marginal atau kelompok-kelompok kecil atau kelompok rentan seperti itu, ya. Nah, hari ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah hak perempuan dalam perspektif HAM tadi, kemudian kebebasan beragama dan penghayat kepercayaan khususnya seperti itu, dan bagaimana sih sebenarnya titik temu dan irisan satu sama lain. Nah, sebelumnya ini sudah kita pelajari di mana Undang-Undang Dasar Nomor 39 tahun 99 dan DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini menjadi landasan untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya DUHAM itu sendiri sudah di Indonesia turut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, di mana pada intinya keduanya ini menekankan bahwasanya hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Ini sudah kita bahas kemarin sejak lahirnya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian bersifat universal, artinya itu bersifat secara menyeluruh dan tidak dapat dicabut. Ini juga sudah kita bahas terkait dengan hukuman mati gitu ya. Dan tidak bergantung pada pengakuan negara, karena itu adalah hak yang didapatkan sejak ia lahir, diberikan oleh penciptanya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita berbicara hak perempuan. Hak perempuan itu sebenarnya apa sih gitu ya? Hak perempuan itu merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin setiap perempuan itu mendapatkan perlindungan, pemenuhan, dan bahkan penghormatan atas hak-haknya tanpa didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Ini juga sempat ramai kemarin, apa sih sebenarnya hak dari manusia perempuan itu? Bahkan ada yang bertanya, berbicara dengan kewajiban juga ya, hak dan kewajiban sebagai perempuan. Contohnya, sebenarnya perempuan itu yang memiliki hak mengandung itu sebenarnya siapa gitu. Karena kemarin ada yang seperti kita sudah bahas tentang LGBT, dia merasa transgender ketika itu merasa dia hamil gitu ya. Padahal dia adalah bukan perempuan yang seutuhnya. Yang memiliki hak prerogatif untuk hamil menyusui tersebut, hamil, melahirkan, dan menyusui tersebut adalah perempuan, seperti itu. Tapi kan Bu ada bayi tabung dan lain seterusnya, tetap saja itu membutuhkan yang namanya perempuan, seperti itu ya. Nah, dasar hukum apa sih untuk yang digunakan untuk hak perempuan dalam perspektif HAM itu? Yang pertama itu adalah Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, ini tahun 1979. Kemudian lagi-lagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Ini yang sering terjadi. Dan berikutnya adalah Perpres nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan. Inilah yang menjadi dasar hukum untuk perlindungan dari perempuan itu sendiri. Nah, apa aja sih ruang lingkup untuk pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks ini adalah perempuan? Yang pertama adalah hak atas kesehatan dan reproduksi, kesehatan reproduksi. Ini sering sekali terjadi, bukan hanya sepertinya sudah menjadi masalah umum ya, hak atas kesehatan reproduksi, bahkan hak atas memilih untuk atas reproduksinya diri sendiri gitu. Karena sering sekali terjadi teman-teman di mana dia dipaksa untuk menikah, dipaksa untuk kawin dengan orang-orang yang seyogianya bukan keinginan dia, dalam hal ini perkawinan paksa atau bahkan pemerkosaan seperti itu. Dan bahkan setiap perempuan juga berhak, kalau tidak salah itu di beberapa daerah itu sudah ada
campaign atau program dari pemerintah atau, program yang lain gitu ya, yang dibuat, dengan tujuan untuk, melindungi reproduksi perempuan dalam hal ini kalau nggak salah vaksin, eee, saya lupa namanya teman-teman, vaksin untuk, mmm, eee pokoknya untuk melindungi dari kanker, rahim, kista, dan, penyakit-penyakit lainnya, saya lupa namanya apa. Itu adalah program pemerintah. Nah, saran saya kepada perempuan, teman-teman di sini mumpung kalian belum kawin dan belum menikah, kenapa kawin saya mention, karena, itu, kayaknya vaksin itu berlaku bagi perempuan yang belum pernah, melakukan hubungan, suami istri, seperti itu. Untuk pencegahan beberapa, penyakit kanker rahim, kanker ovarium ataupun kista gitu ya. Yang kedua adalah hak atas pendidikan yang setara. Kita tahu bagaimana Raden Ajeng Kartini menjadi cikal bakal yang selalu digaungkan sebagai orang yang mendorong kesetaraan antara perempuan, di mana dia mengatakan uh, setiap setiap manusia dalam hal ini adalah perempuan juga berhak untuk mendapatkan kesetaraan, bukan hanya sekedar karena dia adalah priai atau bahkan bangsawan seperti itu, tetapi perempuan yang distigmatisasi ketika itu adalah eh, di rumah, kemudian bahkan ada bahasa kasarnya urusan ranjang dan urusan dapur seperti itu. Bahkan hingga hari ini masih ada kok laki-laki, semoga bukan dari kalian ya teman-teman, yang berusaha untuk eh, me- memberikan stigma-stigma kepada perempuan dengan kata-kata ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ntar juga toh juga ke dapur gitu ya. Nah ini yang pola pikir yang masih harus perlu diubah. Jangan lupa anak yang cerdas, anak yang sehat dididik oleh orang tua yang tentu berpendidikan baik itu formal maupun informal seperti itu ya. Jadi di sini setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan, tidak ada, jangan pernah terkungkung dengan stereotip ataupun stigma yang mengatakan perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi seperti itu ya. Supaya tidak melahirkan anak-anak yang memiliki pola pikir seperti itu gitu ya. Kemudian adalah hak atas pekerjaan dan upah yang adil. Sepertinya hampir semua perusahaan itu tidak pernah membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, tetapi ini sering terjadi apabila perempuan yang hamil dan akan melahirkan, itu sering sekali beberapa perusahaan berupaya untuk meng-cut off atau berusaha untuk membuat dia resign, mengundurkan diri, atau bahkan diputus kontraknya. Karena apa? Mereka menganggap bahwasanya perempuan ketika dia sudah menikah dan hamil melahirkan seperti itu dianggap sudah tidak produktif seperti itu. Memang harus kita akui perempuan yang hamil dan melahirkan itu butuh recovery. Bayangkan saja tubuhnya itu membuat organ-organ, Tuhan menciptakan memang, tapi prosesnya ada di dalam tubuh perempuan, tetapi dia juga harus diperlakukan adil, bahkan diperlakukan bahkan sebenarnya perempuan itu memiliki hak-hak cuti yang nanti akan teman-teman mungkin cari tahu di observasi kalian seperti itu, di mana ada beberapa perusahaan yang berusaha cut off mereka supaya bisa meng-hire orang baru, orang yang masih fresh, tapi berharap oknum-oknum seperti ini bisa berhenti gitu, karena setiap perempuan juga berhak atas pekerjaan dan upah yang adil. Bukan berarti karena dia laki-laki lebih jago seperti itu. Yang artinya kekuatan itu memang benar harus diakui, kekuatan itu berbeda-beda, bukan hanya karena laki-laki dan perempuan, tetapi karena individunya sendiri. Bisa saja seseorang bisa kuat secara fisik gitu, tapi secara knowledge-nya dia jauh lebih kompeten dan strategis gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar karena perempuan dan laki-laki, setiap orang juga berhak untuk mendapatkan upah yang adil berdasarkan pekerjaan masing-masing gitu ya. Berikutnya adalah hak bebas dari kekerasan dan penyiksaan. Ini tidak jarang sekali kita dengarkan, bukan hanya sekedar menikah di dalam perkawinan, KDRT yang teman-teman ketahui. Kemarin kalau teman-teman mengikuti ada kasus di mana
cinta ditolak, biasanya kan cinta ditolak dukun bertindak, ini cinta ditolak kapak pun bertindak. Jadi ada laki-laki yang menyiksa perempuan karena tidak menerima cintanya hingga dia dikapak kepalanya ketika itu luka. Nanti teman-teman bisa mencari di Google gitu ya. Ternyata kekerasan dan penyiksaan ini bukan hanya sekedar dirasakan oleh perempuan yang sudah menikah, tetapi yang tidak menikah pun berpotensi untuk mengalami ini. Karena apa? Perempuan dianggap adalah kaum lemah, seperti itu. Ini adalah stigma-stigma yang ada di masyarakat, dan kemudian teman-teman juga tahu bagaimana perjualan human trafficking yang ada di Kamboja, kemudian bagaimana kalau kalian lihat nanti sel telur mereka dipaksa untuk dipetik dan diperjualbelikan, dan di mana perempuan itu disiksa dan dianggap sebagai hanya objek reproduksi saja gitu ya. Yang berikutnya adalah hak atas partisipasi politik, dan bahkan kita berterima kasih Indonesia sudah memberikan proporsi kalau nggak salah 20%, correct me if I wrong teman-teman, untuk kursi legislatif, untuk posisi minimal 20% kalau nggak salah, untuk posisi perempuan menduduki jabatan di legislatif, dan kita semua pun berhak atas nama kita sendiri memilih dan dipilih oleh dalam pesta politik seperti itu. Kenapa saya katakan atas nama kita sendiri? Karena ada degradasi yang terjadi di masyarakat. Contohnya, tidak semua suku sih teman-teman, tetapi salah satunya adalah suku Jawa, di mana ketika contohnya nama perempuan ini adalah Bintang, sedangkan laki-laki ini namanya adalah Budi, contohnya gitu. Jadi ketika mereka menikah, Bintang kehilangan namanya. Karena apa? Namanya selalu disebut masyarakat adalah Ibu Budi, bukan Ibu Bintang. Berbeda halnya kalau misalkan di Sumatera Utara, kebetulan saya adalah Batak, di Batak kita tidak menyebut Ibu Bintang atau Ibu Budi, tapi kita menyebut dia sebagai nama nama anaknya. Misalnya anaknya si Budi dan Bintang ini sebut saja namanya Ani gitu ya. Jadi disebut namanya jadi Ibu Ani dan Pak Ani gitu. Terus bagaimana kalau belum ada anak, masih belum memiliki keturunan, Bu? Biasanya ada Pak Paima. Paima itu artinya adalah menunggu kehadiran gitu. Jadi sebutannya adalah Pak Paima dan Mak Paima gitu. Mama Paima dan Papa Paima gitu. Jadi ini sering sekali degradasi tadi yang saya katakan, perempuan kehilangan namanya, teman-teman. Jadi di sini saya tekankan bahwasanya mereka berhak untuk menyuarakan apapun yang ada dalam pikirannya, dalam hal ini adalah politik, atas nama dirinya sendiri gitu ya. Kemudian hak atas perkawinan dan keluarga berdasarkan pilihan yang bebas, bukan kawin paksa, bukan terpaksa gitu ya. Karena semuanya itu harus ada konsen gitu ya, ada persetujuan antara laki-laki dan maupun perempuan. Bu, bagaimana dengan perjodohan? Ya, perjodohan kan bisa ditolak juga zaman sekarang gitu loh ya. Pasti pasti kita sudah jauh lebih bebas untuk menyampaikan pemikiran kita bahkan di keluarga gitu. Yang terakhir adalah hak atas kepemilikan dan warisan. Memang ini kembali lagi ke hukum adat, di mana di hukum adat itu beberapa adat ada yang membuat perempuan itu mendapatkan berapa persentase. Sama halnya dengan di dalam hukum Islam, di mana hukum Islam itu ada persentase antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan warisan, tetapi sepertinya semakin ke sini antara laki-laki dan perempuan juga sudah setara gitu ya. Tidak ada pembedaan karena dia laki-laki dapat sekian, karena dia perempuan menjadi sekian gitu. Di dalam hukum Islam itu diatur bahkan persentase bukan hanya anak-anaknya, tetapi sampai lebih rigid gitu ya. Jadi ini adalah ruang lingkup hak perempuan yang dimana ini bisa kalian tanyakan teman-teman nanti di observasi, apa sih keresahan atau bagaimana kendala yang mereka alami dalam setiap boleh salah satu atau dua gitu ya, tidak perlu semuanya, mana yang kira-kira butuh perhatian karena sering terjadi permasalahan gitu ya. Nah, untuk apa sih untuk apa sih hak perempuan ini dibuat? Yang pertama tentu saja perlindungan, di mana negara wajib melindungi perempuan dari tindakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu baik suami, orang tua, bahkan masyarakat itu sendiri, dari diskriminasi, kemudian eksploitasi, dan bahkan kekerasan gitu ya. Yang kedua adalah pemenuhan, di mana negara secara aktif wajib memberikan layanan kebijakan dan program yang memastikan hak perempuan dapat menikmati hak-haknya.
Kemudian penghormatan di mana negara tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu atau membatasi hak perempuan tadi, dan kemudian pemberdayaan loh ya, bukan pemanfaatan. Pemberdayaan dalam hal ini adalah untuk mendorong atau meng-encourage bahasa kerennya gitu ya, mendorong perempuan sebagai agen yang aktif karena dia adalah pribadi dan individu yang merdeka dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Kemudian pemulihan di mana negara juga wajib menjamin akses perempuan atas keadilan dan pelanggaran hak ketika dilanggar. Kemudian akuntabilitas di mana negara bertanggung jawab melaporkan implementasi ini dilakukan setiap tahun biasanya ke pelaporan The Committee on the Elimination of Discrimination Against the Women tadi yang sudah dijelaskan sebagai dasar hukumnya di awal. Nah, indikator pemenuhan hak ini bisa menjadi gambaran teman-teman nanti untuk observasi, di mana dimensi pertama itu di dalam segi pendidikan ekonomi, indikator kuncinya itu adalah bagaimana angka literasi atau AMH, angka melek hurufnya, kemudian partisipasi kerjanya, upahnya setara atau tidak, dan juga akses modal usaha. Biasanya ideal harapannya itu adalah setara gitu ya, tapi ternyata pelanggaran yang terjadi di masyarakat, bagaimana gender pay gap-nya itu dalam artian upahnya tidak setara, kemudian PHK saat hamil yang sudah saya mention di awal. Kemudian yang kedua adalah kesehatan reproduksi, di mana akses layanan KB, ANC, dan persalinan aman, serta kematian ibu. For your information, ini sebenarnya sudah disediakan di puskesmas teman-teman, khususnya ANC kayaknya, kalau layanan KB sepertinya masih berbayar, tapi ANC ini adalah gratis. ANC ini kayak tes darah gitu ya, tes darah, USG 2 kali selama kehamilan awal dan akhir kalau nggak salah. Kemudian persalinan yang aman ini sering sekali terjadi teman-teman. Persalinan diri perempuan itu tidak dijadikan sebagai hak dia gitu ya. Ya setiap perempuan berhak untuk melahirkan di tempat yang aman dan nyaman. Tidak berdasarkan paksaan suami, paksaan mertua atau paksaan ayah ibu gitu ya. Karena sering sekali, udah sih ngapain rumah sakit, ngapain sih sesar-sesar, ngapain sih lahiran normal, kalau nggak normal nggak ibu yang apa katanya, nggak ibu sejati lah, dikira itu anak diproses di oven gitu ya. Kemudian ada sering terjadi udah pakai dukun anak, dukun beranak nggak sih namanya? Saya lupa namanya. Ya harusnya negara bahkan keluarga kita juga harus mendukung untuk pemenuhan hak reproduksi ini gitu ya. Idealnya sih layanannya gratis, tetapi ternyata masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran perkawinan anak, kemudian sterilisasi paksa. Ini teman-teman, kemarin sempat ramai juga di media sosial. Ada yang bertanya, perempuan itu disunat atau tidak? Itu sudah ada undang-undang yang melarang ya teman-teman. Perempuan itu tidak boleh disunat. Laki-laki boleh disunat, alasannya adalah untuk menjaga kesehatan alat kelaminnya seperti itu dari potensi penyakit. Tetapi perempuan itu bahkan berbahaya untuk disunat gitu ya. Tapi masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan-pandangan disunat saja seperti tidak boleh perempuan gitu ya. Terus sengaja lagi disunatnya pas kecil biar nggak ada berontak. Bahkan teman-teman sebenarnya untuk membuat anting, tindik dan lain segala macam ada beberapa orang tua yang concern nanti tunggu anaknya mau dulu baru dilakukan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kekerasan dan keamanan. Wah ini sering terjadi, ada angka KDRT bagaimana. Pelecehan, ya Allah pelecehan ini di mana-mana, tidak memandang akademisi atau tidak, gitu pelaku tetaplah pelaku. Teman-teman bisa melihat banyaknya berita yang terjadi baik itu dari ulama, kemudian dari tokoh agama, kemudian dari akademisi, bahkan masyarakat umum gitu ya. Ada femisida, ini sudah dijelaskan kemarin waktu kelasnya Bu Siti Rowika ketika ada kelas dari UIN. Kemudian akses rumah yang aman. Harapannya sih ini mekanismenya adalah yang jelas gitu. Ketika ada KDRT, ada pelaporan dan orang tersebut mendapatkan perlindungan di rumah aman untuk mendapatkan
trauma healing dan juga psikologis gitu, tetapi pada kenyataannya udah di KDRT dikatain orang tetangga lagi, udah sih, udah suami istri gitu. Terus malah mau cerai bilangnya, udah sih kenapa harus cerai, tidak apa, tidak memperjuangkan gitu. Lihatlah anak mula si kocak, udah di KDRT, udah gedebuk-gedebukin, malah yang ditanya malah kenapa nggak mempertahankan perkawinan. Karena setiap perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dan bebas dari kekerasan, ya. Dan di masyarakat sering terjadi normalisasi kekerasan. Kalau misalkan ada KDRT, tetangga itu nggak ada tuh yang bantu, malah bilang, ih jangan ikut campur sama urusan keluarga orang gitu. Tapi tiba-tiba ada laki-laki dan perempuan let's say berpelukan, wah rame itu masyarakat gitu. Ini hal-hal yang masih standar ganda di masyarakat gitu ya. Kemudian partisipasi politik, di mana indikatornya itu adalah keterwakilan legislatif eksekutif atau bahkan pengambilan keputusan bukan hanya sekedar eksekutif saja sih, bahkan di tempat bekerja juga dia memiliki hak suara gitu. Tadi kuotanya 30% guys, bukan 20% ya. 30%, tapi pada kenyataannya sering sekali ada hambatan-hambatan struktural dan budaya. Bahkan saya saja pernah merasakan ketika ditanya, "Oh, ibu ternyata perempuan." Lah si kocak, emang saya kalau perempuan kenapa? Gitu ya. Jadi, setiap orang berhak, untuk, berpartisipasi tadi. Kemudian hukum dan keadilan, di mana indikatornya adalah akses pengadilan, perlindungan hukum, dan non-diskriminatif. Di sini adalah putusan itu harus adil, tapi sering sekali ini salah satunya adalah kekerasan seksual ketika melapor, bahkan aparat kita yang sangat terhormat itu bahkan, menambah cemooh, apalagi korban kekerasan seksual bilangnya gini, "Tapi enak kan? Tapi mau kan? Tapi ini kan?" Malah, yang disalahkan adalah, korbannya. Jadi victim blaming ini mendarah daging, bahkan kalau kalian lihat kasus Aureli yang sudah, rame itu juga dia sudah berani untuk speak up sejak, lama dia memendam, dia speak up untuk menyuarakan orang-orang yang juga mengalami hal yang sama, tapi ada juga kok yang mengatakan, "Ya itu, salah siapa begini?" Salah terus perempuan gitu ya. Bahkan di sisi lain masalah pakaian, masalah ini, tapi ya lagi-lagi kalau misalkan otaknya udah ngeheng ya ngeheng aja gitu, jangan pernah, eee menyalahkan korban lagi gitu. Terus, "Ngapain keluar malam?" Ya si kocak, kan kesetaraan gitu ya, dasar emang nggak aman otaknya pelakunya. Jadi sering sekali korban yang diekspos, malah pelakunya aman gitu. Bahkan kemarin ada yang bebas berkeliaran tuh, terus, playing victim gitu. Jadi lagi-lagi perempuan yang sering sekali menjadi objek, untuk kriminalisasi seperti itu. Nah, untuk perspektif HAM dalam isu perempuan ini, kerangka analisis dalam HAM itu yang pertama ada, CEDAW ini, kemudian ada gender gender mainstreaming yang CEDAW ini sebagai, perlindungan untuk, diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Kemudian gender mainstreaming ini, di mana pendekatan ini mengintegrasikan perspektif gender, dalam program mulai dari kebijakan, program dan juga anggaran negara, kemudian interseksionalitas di mana perempuan menghadapi diskriminasi berlapis, udahlah gendernya, ras, kelas, agama, disabilitas, dan orientasi seksual. Lu bayangin aja teman-teman, eee, semisal dalam sebuah keluarga, contohnya kita nggak usah sebut merek gitu ya, dia udah, eee, patriarki, udah patriarki garis keras, kemudian di samping patriarki garis keras, di agamanya juga mengajarkan perempuan jadi kelas 2 contohnya gitu ya, difabel lagi, ya Allah makin makin terpinggirkan gitu. Triple kill kalau bahasanya gitu ya. Kemudian ada pendekatan berbasis hak di mana melihat perempuan bukan sekedar objek bantuan tetapi sebagai pemegang hak. Makanya saya katakan bahwasanya dia berhak bebas atas dirinya sendiri gitu ya. Ya, nah oleh karena itu kewajiban negara itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, 3P, promote, protect, dan provide, di mana mempromosikan kesetaraan gender melalui pendidikan, kampanye publik, dan juga legislasi yang non diskriminatif. Protect itu melindungi,
dari aktor-aktor negara maupun negara yang melanggar haknya, dan yang terakhir adalah provide, menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hukum, dan juga ekonomi secara merata. Nah, kita akan masuk ke bagian penghayat kepercayaan. Siapa sih sebenarnya penghayat kepercayaan gitu ya teman-teman? Penghayat kepercayaan itu merupakan warga negara yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah dijelaskan juga bahwasanya mereka sudah sah, masuk secara administratif, dan ini sering sekali dianggap masih bimbang gitu ya. Makanya ini semua aliran kepercayaan di luar 6 agama yang sudah kalian teman-teman tahu, itu adalah penghayat kepercayaan gitu ya, atau kelompok kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar hukumnya apa? Tentu saja pasal 28E dan juga 29 Undang-Undang Dasar. Kemudian lagi-lagi tentang hak asasi manusia tahun nomor 39 tahun 99, dan putusan MK nomor 97 di tahun 2016 ketika itu permohonan untuk administrasi, dan ini adalah salah satu tembusannya di KTP, karena KTP sering sekali tidak bisa dilegalkan untuk status kepercayaan mereka. Nah, kalau teman-teman ingat ya, di lapisan peradaban kebudayaan Indonesia itu kan di awal dimulai dengan Prahindu gitu ya, dimana ini sebelum masuknya agama-agama di Indonesia, yang seperti yang kita ketahui, bahkan saya selalu menanyakan, ini adalah dasar sila pertama, di mana nenek moyang kita itu sudah mengenal yang namanya animisme dan dinamisme, di mana mereka percaya kepada benda-benda, untuk sebagai kepercayaan kepada roh ataupun dewa-dewi ketika itu. Nah, sebenarnya inilah agama lokal ataupun agama nenek moyang kita. Inilah ada agama yang asli punyanya Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ugah Mumalim di Sumatera Utara, kemudian Kejawen ini di Jawa Tengah. Ini kemudian foto yang saya ambil di daerah Magelang seperti itu. Ini Oh iya guys, disclaimer ya, Kejawen ini juga banyak penghayat ini juga banyak alirannya. Salah satunya Kejawen ini, Kejawen yang kami live in kemarin itu namanya Kejawen Urip Sejati gitu, masih ada Sabto Darmo dan seterusnya gitu ya. Kemudian Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan kemudian ada Merapu. Ini adalah contoh dari penghayat kepercayaan supaya teman-teman bisa mengingat, oh di daerah saya ternyata ada penghayat, dan mereka sudah sah ya teman-teman. Tidak ada lagi yang namanya stereotip yang melekat pada mereka yang mengatakan, sering sekali ada kata penyesatan seperti itu. Nah, kemudian barulah masuk setelah Prahindu, masuk Hindu, masuk Islam, dan kemudian masuk Barat. Inilah penyebaran agama-agama. Tetapi agama yang awalnya agama miliknya masyarakat Indonesia itu terpinggirkan atau bahkan dijajah oleh agama-agama yang 6 yang sudah disebutkan sebelumnya gitu ya. Jadi di tahun 2016 dimunculkan kembali untuk pemenuhan hak mereka karena selama ini terpinggirkan. Nah, lagi-lagi untuk apa sih dibuat kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu ya? Ya salah satunya ada 6. Yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan batin, di mana setiap orang itu bebas untuk memiliki, mengganti atau mempertahankan keyakinannya tanpa paksaan. Dan ini teman-teman tidak boleh dikurangi. Dan ini ada di Butir Penjabaran Sila pertama yang terakhir kalau nggak salah, tidak boleh memaksakan kepercayaan maupun agama kepada orang lain, bahkan orang tuamu sendiri itu tidak berhak untuk memaksakan agama kepada teman-teman, apalagi pacar kalian gitu, untuk login ataupun logout. Tetapi untuk anak yang di bawah usia 17 tahun, orang tua berhak, memang wajib, bukan cuma berhak lagi, wajib untuk memberikan nilai-nilai agama sesuai kepercayaannya kepada anaknya. Tetapi usia 17 sampai usia 18 tahun, dia berhak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Tapi ya di Indonesia, Wak, kalau di Indonesia lu pindah agama nak coret
dari kakak gitu. Padahal sebenarnya negara menjamin, tapi masyarakat tidak gitu ya. Kemudian kebebasan beribadah yang sering terjadi, drama yang selalu berulang, di mana idealnya setiap orang itu berhak untuk menjalankan ritual, doa, dan praktik kepercayaan maupun agamanya secara individu maupun secara komunal. Tapi sering sekali terjadi sweeping masalah pelaksanaan ibadah di mana-mana. Kita harus terang-terangan. Saya selalu mengatakan, kita mau ngomongin toleransi buat apa kalau misalnya kita ngomongin toleransi, tapi tidak berani untuk membuka kepahitan-kepahitan itu. Ketika kita mengetahui kepahitan itu, maka kita akan mencari solusi. Jadi jangan denial gitu ya. Memang masih terjadi di Indonesia adanya praktik-praktik egosentrisme agama gitu. Kemudian kebebasan mengajarkan di mana hak untuk mendidik generasi berikutnya tentang penghayat ini yang saya katakan tadi usia 18 tahun ketika dia masih anak, kategori anak, orang tuanya berhak untuk wajib untuk mengajarkan gitu ya. Kemudian pengakuan identitas di mana saya Kristen, saya Islam, saya Hindu, Buddha, dan seterusnya berhak untuk mendapatkan pengakuan identitas. Makanya kemarin 2016 akhirnya penghayat kepercayaan itu memiliki pengakuan atas identitas mereka di dalam KTP. Ya walaupun masih banyak orang-orang yang tidak berani mengganti KTP-nya, alasannya takut dipersulit di administrasi nanti. Ini hasil wawancara saya ketika itu. Jadi siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan fakta yang lebih menarik lagi di lapangan. Yang berikutnya adalah partisipasi sosial, di mana negara wajib menjamin penghayat tidak didiskriminasi dalam alat akses pelayanan publik, baru aja tadi saya bilang, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat. Bahkan saya nggak tahu sih di Indonesia ya, di luar negeri itu ada salah satu agama, saya nggak mau sebut agama apa gitu ya, mereka itu memiliki kalung. Jadi in case ada sesuatu kejadian yang tidak, yang misalnya dia kecelakaan atau bagaimana dan dia harus dioperasi, ketika nakes itu melihat identitas agama itu, jadi mereka tidak boleh memberikan bantuan darah gitu, karena agama tersebut meyakini mereka tidak boleh campur darah dengan darah lain. Jadi darah itu hanya darah dia gitu ya. Itu untuk akses kesehatan. Tapi di Indonesia saya nggak tahu itu itu dipraktekkan atau tidak. Tapi ada kok di Indonesia yang menganut agama tersebut. Kemudian perlindungan dari intoleransi, ya harapannya sih bisa berjalan gitu ya, di mana negara wajib mencegah dan menindak, tolong digaris bawah ya, menindak diskriminasi, persekusi, dan juga kekerasan berbasis agama maupun kepercayaan. Oke, di sini teman-teman kita bisa lihat aspek yang dalam kebebasan beragama itu. Yang pertama pengakuan hukum, kolom KTP-nya, akte nikah, kemudian akte lahir itu tersedia untuk penghayat, tapi kenyataannya KTP sering dikosongkan, bahkan pernikahan tidak diakui negara, bukan negara ya, karena untuk pelayan publik kan bagian dari negara ya. Jadi sering sekali justru pencatatan sipil yang tidak tahu. Bahkan hasil temuan saya teman-teman di 2020 ketika itu saya mewawancarai perangkat desa di bagian divisi tentang administrasi, dia pun tidak tahu bahwasanya penghayat itu sudah berhak untuk pengakuan identitas di KTP gitu ya. Kemudian akses pendidikan, di mana yang pendidikan kepercayaan, guru kepercayaan di sekolah harusnya dipenuhi, tapi pada kenyataannya ini disclaimer ya, harus sekolah negeri gitu ya. Tapi pada kenyataannya dipaksa untuk mengikuti pembelajaran agama lain, bahkan ada diskriminasi di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah dan ritual, di mana tempat ibadah dapat didirikan dan dijalankan secara bebas, nggak kejadian kayak yang di Jawa Barat, malah negara yang membuat polis lain ketika itu ya, ditutup tempat ibadahnya, bahkan pelarangan ritual dengan alasan penyesatan gitu ya. Kemudian administrasi negara di mana akses layanan publik tanpa diskriminasi berbasis kepercayaan. Tapi sekarang puji Tuhan sudah iniin sih, ada beberapa influencer yang saya lihat kebetulan penghayat gitu ya. Dia PNS gitu. Tapi ya masih ada di beberapa wilayah kok yang masih terjadi penolakan-penolakan itu. Dan yang terakhir adalah perlindungan hukum, di mana mekanisme hukum jadi diskriminasi, hukum itu terjadi diskriminasi. Contohnya
Pasal penodaan agama, kalau mayoritas yang dikritik, oh penodaan agama. Tapi kalau misalkan mayoritas yang ke minoritas, ya nggak apa-apa, itu biasa. Nggak usah no hard feeling gitu, aneh emang masyarakat ini kadang gitu ya. Nah, perspektif HAM dalam pengait kepercayaan itu bisa dilihat dari putusan MK yang sudah saya katakan, di mana MK itu memutuskan kalau pada KTP dan dokumen sipil itu mengakui pengait kepercayaan yang ini menegaskan bahwasanya kewajiban negara tidak diskriminatif idealnya. Lagi-lagi kebijakan ideal das sein das sollen, kebijakannya ideal tapi kenyataannya banyak aparat negara yang tidak bisa menerapkan itu. Kemudian prinsip non diskriminatif di mana tidak ada diskriminasi antara orang yang memiliki agama X maupun penghayat gitu ya. Kemudian prinsip proporsional di mana ada yang namanya pembatasan forum extendum hanya boleh dilakukan demi keamanan publik, ketertiban umum, kesehatan publik atau perlindungan hak orang lain, harus proporsional. Katanya, lagi-lagi saya katakan katanya, karena kalau misalkan contoh sederhana, ini nanti bisa kita perdebatkan juga ya di kelas gitu, masalah kalau penggunaan toa masjid, toa luar dan toa dalam, sedangkan gereja boleh nggak sih menggunakan toa luar misalnya gitu, itu masih agama loh ya, belum lagi penghayat. Kemudian hak minoritas keagamaan di dalam ICCPR pasal 27 itu menjamin kelompok minoritas untuk menikmati budaya beragama dan menggunakan bahasa sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah positive obligation negara, di mana negara tidak hanya tidak boleh mengganggu saja tapi wajib aktif. Jadi bukan hanya sekedar oh iya kita dukung pengayat kepercayaan sudah ada lala ye tapi tidak didukung secara aktif gitu. Ya. Nah, ini adalah irisan antara keduanya. Bayangkan dia perempuan, kemudian dia juga agama minoritas. Wah, habislah sudah gitu. Double kill gitu. Jadi, oleh karena itu di dalam kelompok minoritas ini diperlukan pendekatan-pendekatan, maka diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan sensitif terhadap gender dan juga kepercayaan. Kerentanan itu biasanya yang pertama nggak diakui dalam pernikahan adat, anaknya nggak pakai tanpa akta, udah didiskriminasi karena perempuan, diskriminasi lagi karena keyakinannya, akses kesehatan yang terbatas, kemudian pewarisan adat, tekanan ganda yang standar ganda sih lebih tepatnya tadi, dan juga minimnya representasi gitu ya. Jadi ini adalah untuk dalam perspektif hak asasi manusia gitu. Oke, teman-teman, demikian untuk materi hak perempuan dan hak penghayat gitu ya. Semoga ini menjadi bahan refleksi bersama dan teman-teman sudah mulai mungkin memikirkan kira-kira tentang masalah indikator yang mana yang akan diangkat dalam observasinya nanti gitu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, minggu depan kita akan diskusikan.